Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sesuai dengan janji Pak Haji, ini Pak Haji akan sedikit memberikan kisi-kisi untuk UTS besok mata pelajaran matematika. Perhatikan baik-baik, semoga dengan kisi-kisi ini nilai kalian dapat terbantukan. Untuk materinya adalah yang pertama mengenai garis bilangan. Seperti yang sudah pernah Pak Haji sampaikan, bahwa garis bilangan itu memiliki arah dari angka 0 menuju ke kiri atau dari 0 menuju ke kanan. Sedangkan untuk nilainya sendiri, apabila arah garis bilangan ini menuju ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Dan arah garis bilangan ini menuju ke kiri, maka dia akan bernilai negatif. Perhatikan di sini sebagai contoh. Misalkan ada sebuah bilangan perbandingan antara, coba tentukan bilangan antara bilangan negatif 1 dengan angka 1. Ini yang lebih besar mana? Semakin arahnya ke kiri, semakin dia bernilai negatif, walaupun angkanya besar, tapi nilainya akan semakin kecil. Jadi apabila ada pertanyaan antara negatif 7 dengan 2, bilangan yang memiliki nilai yang besar adalah bilangan yang mana? Maka bilangan yang memiliki nilai yang besar adalah angka 2. Sedangkan apabila ada pertanyaan antara bilangan negatif 8 dengan bilangan 1 yang memiliki nilai yang kecil adalah angka, ya jelas angka negatif 8. Karena dia memiliki arah ke kiri. Semakin dia ke kiri, maka nilainya akan menjadi semakin kecil. Begitu sebaliknya, jika arahnya ke kanan, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Misalkan ada soal, coba tentukan bilangan bulat antara negatif 1 dengan negatif 5. Berarti dari bilangan negatif 1 ini ke negatif 5, ini ada bilangan yang tidak disebutkan atau yang dipertanyakan. Nah, jawabannya adalah negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Kemudian dalam pengoperasian penjumlahan atau pengurangan, ini kita bisa menggunakan garis bilangan. Contoh, misalkan ada negatif 3. Nah, negatif 3 ini ditambah dengan 4. Kita lihat negatif 3 dari 0, arahnya kemana? Ke kiri. Kemudian 4 positif apa negatif? Positif, maka dia akan menuju arah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah 1. Ya, jadi untuk materi yang pertama ini adalah mengenai garis bilangan. Mungkin sekilas itu tentang garis bilangan, karena seperti yang sudah pernah Pak disampaikan, ini sebetulnya simpelnya kenapa? Karena semakin dia ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin dia ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan dalam pengoperasiannya, kita tinggal mengikuti angkanya. Contoh misalkan ada negatif 2. Negatif 2 dikurangi 3 misalnya. Kita lihat arahnya negatif 2, 1, 2. Kemudian 3. 3-nya apa? Negatif. Maka dia akan lanjut ke kiri. Maka jawabannya adalah negatif 5. Atau bisa juga dengan hutang. Ya. Jadi negatif itu kita umpamakan hutang, positif itu kita umpamakan bayar. Misalkan kita punya hutang 10. Kemudian baru dibayar 5, maka sisanya menjadi negatif 5. Jadi seperti itu untuk garis bilangan. Nah, kemudian yang kedua ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan baik-baik supaya tidak bingung. Ya, masih ingat aturannya? Nah, ini ada tangga operasi hitung atau aturan yang harus didahulukan. Contoh, bilangan yang pertama didahulukan pengoperasiannya adalah bilangan yang ada di dalam kurung. Ya, ini di dalam kurung posisinya lebih tinggi ini. Maka dia yang harus didahulukan. Kemudian ada bilangan berpangkat atau berakar. Setelah dalam kurung, maka bilangan berpangkat atau berakar yang didahulukan.
jika menemukan tanda-tanda operasi seperti ini. Kemudian ada perkalian dan pembagian. Jadi yang pertama bilangan yang di dalam kurung, yang kedua yang memiliki akar dan pangkat, yang ketiga antara perkalian dan pembagian. Kemudian yang paling bawah baru penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi tangga-tangga operasi ini harus kalian ingat, karena kalau kalian salah menghitung atau salah langkahnya, maka jawaban juga akan salah. Nah, ini ada perkalian tanda, positif dikali positif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif, negatif dikali negatif sama dengan positif. Ini yang perlu kalian ingat, ya. Yang perlu kalian ingat adalah apabila kalian bertemu bilangan positif ataupun negatif yang dikalikan, maka hasilnya akan tetap negatif. Berbeda dengan negatif dan positif dengan positif. Begitu juga dengan pembagian. Yang perlu kalian ingat adalah apabila kalian menemukan bilangan positif atau bilangan negatif yang berlawanan dengan bilangan negatif dan bilangan positif, maka hasilnya akan tetap negatif. Berbeda dengan negatif dibagi negatif atau negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Ya, jadi seperti itu. Ini ada contoh. Negatif 18 ditambah 30 sama dengan berapa? Pak Haji punya hutang 18, kemudian dibayar 30. Maka sisa hutangnya atau uang kembalinya berapa? Negatif 48 dikurangi 23. Hutang 48, hutang lagi 23. Maka dia akan menjadi hutang atau akan menjadi pengembalian. Ya, jadi sudah hutang 48, dia hutang lagi 23. Maka tinggal berapa? Kemudian ada 3 dikali negatif 38. Nah, ini seperti yang sudah pernah Pak Haji sampaikan. Dalam kurung ini bukan berarti dalam kurung yang harus diselesaikan. Maksudnya dalam kurung itu apabila ada dua bilangan yang di dalam kurungnya, sama seperti ini. Ini yang harus didahulukan. Kalau ini maksudnya dalam kurung itu untuk memperjelas bahwa bilangan 38 ini adalah merupakan bilangan negatif. Positif dikali negatif, kita lihat di sini. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Kita tulis dulu negatif. Nah, tinggal 3 dikali 38. Hasilnya berapa? Sama seperti ini. Ini 13 bernilai positif. Kemudian negatif 2 dikali negatif 6. Ini sama-sama perkalian semua. Positif dikali negatif, maka jawabannya adalah negatif. Negatif dikali negatif, maka dia akan berubah menjadi positif. Jadi yang pertama kalian hitung adalah 13 dikali negatif 2. Positif 13 dikali negatif 2, maka dia jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 13 dikali 2 berapa jawabannya? Kemudian setelah negatif, baru nanti dikali negatif 6. Negatif dikali negatif menjadi positif. Untuk nomor 5 juga sama. Negatif 75 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif, jawabannya positif. Berarti 75 dibagi 5. Nanti jawabannya berapa? Nah, kemudian ada 250 ditambah negatif 8 dikali 25. Nah, kita lihat tangganya. Tangganya jangan sampai dilupakan. 250 ini ditambah negatif 8 dikali 25. Kita lihat dari sebelah kiri. Yang lebih dahulu adalah penjumlahan, kemudian ada perkalian. Tapi berdasarkan tangga operasi hitung, yang harus didahulukan adalah perkalian. Maka kita kalikan dulu. Negatif 8 dikali 25. Negatif dikali positif, jawabannya negatif. Berarti negatif 8 dikali 25 sama dengan negatif berapa? Nanti baru dijumlah, nanti baru digabungkan dengan 250. Nanti dapatnya berapa? Untuk nomor 7, perhatikan ke sini kurungnya ada 4. Ini menandakan bahwa negatif 30, kurung yang pertama adalah untuk mengikat angka negatif 30. Kemudian ada kurung yang kedua. Nanti dulu, bapaknya lagi bikin video ya. Nanti dulu sebentar ya. Untuk nomor 7, ini ada 4 buah kurung. Nah, yang kurung yang ada di dalam, dua kurung yang ada di dalam, ini menandakan bahwa bilangan ini memiliki nilai negatif. Kemudian dihitung dengan
yang ada negatif 20 di sini. Berarti yang didahulukan adalah ini. Ya. Untuk membuka kurung, ini jangan sampai keliru, jangan asal dibuka saja. Walaupun dia posisinya negatif atau pengurangan, ya negatif 20 dikurangi negatif 30. Walaupun dia posisinya pengurangan, walaupun di bawah, tapi karena di dalam kurung, maka dia yang akan didahulukan. Negatif 20 dikurangi negatif 30. Kita hilangkan dulu negatifnya, kita buka kurungnya. Negatif dikali negatif. Negatif ini dengan negatif ini kita kalikan. Negatif dikali negatif menjadi positif. Berarti nanti di sini tandanya berubah menjadi negatif 20 ditambah 30. Berapa? Punya hutang 20 dibayar 30. Nanti kembalinya berapa? Positif atau negatif. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan dikali negatif 5. Kemudian untuk nomor 8, nah ini sama, 150 bernilai negatif dikurangi 12 dikali 10 dibagi 3. Ini ada pengurangan di sini, ya, atau 12-nya bernilai negatif atau pengurangannya. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian. Maka sesuai dengan tangga operasi hitung yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Tergantung apabila kedua tanda ini memiliki posisi yang sama kuat, maka dia dimulai dari sebelah kiri. Karena di sebelah kirinya kebetulan perkalian, maka kita kalikan dulu negatif 12 dikali 10. 10-nya bernilai positif. Negatif dikali positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Ya. Jadi nanti hasilnya berapa? Hasilnya negatif berapa? Nanti baru dibagi dengan 3. Negatif dibagi positif, di sini lihat negatif dibagi positif sama dengan negatif. Berarti nanti hasilnya negatif berapa? Kemudian baru digabungkan dengan negatif 150. Nanti ketemu jawabannya. Yang nomor 9 ada 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2. Kita lihat tangga operasinya, di sini ada pengurangan dan ada pembagian. Maka sesuai dengan tangga operasi hitung, yang harus didahulukan adalah pembagian. Negatif 100 dibagi negatif 2. Negatif ketemu negatif, jawabannya menjadi positif. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 150 tadi kan bernilai positif ya, ini ya, negatif dibagi negatif kan positif. Berarti 100 dibagi 2 itu jawabannya positif 50. Nah, sekarang 150 ditambah 50. Berapa? Nah, itu nanti jawabannya. Kemudian ada 28 ditambah negatif 13. Sama dengan berapa ditambah 28. Ini 1 detik juga selesai jawabannya. Jadi mungkin itu saja sedikit kisi-kisi tentang matematika. Pak Ji harapkan dengan adanya kisi-kisi ini nilai kalian bisa terbantu. Atas perhatiannya Pak Ji ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.